bank adalah sebuah badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dalam mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan berkembang sejak tahun 1972 dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membangun permodalan perusahaan ekonomi lemah. Lembaga keuangan non-depository atau sering juga disebut lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank terbagi menjadi 3 jenis, yaitu lembaga keuangan kontraktual, lembaga keuangan investasi, dan lembaga keuangan pembiayaan. Lembaga keuangan yang kegiatannya usahanya bersifat kontraktual, dalam bahasa Inggrisnya contractual institution, yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian, misalnya polis asuransi, program pensiun. Contoh lembaga keuangan kontraktual dapat di perusahaan asuransi dan dana pensiun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Assalamualaikum. Lembaga keuangan investasi, misalnya perusahaan efek, reksadana, lembaga keuangan bukan bank, yaitu perusahaan modal, ventura, dan perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia saat ini antara lain pasar modal, pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para modal. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti yang diperjualbelikan saham, obligasi, di mana jika diukur dari waktunya modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang. Pasar uang sama seperti halnya pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana, hanya bedanya modal yang ditawarkan di pasar uang adalah berjangka waktu pendek dan di pasar modal berjangka waktu panjang. Dalam pasar uang, transaksi yang lebih banyak dilakukan dengan media elektronika sehingga nasabah tidak perlu datang langsung. Operasi simpan pinjam, operasi yang menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Artinya, para anggota koperasi dan masyarakat umum menyimpan uangnya sementara belum digunakan. Kemudian oleh pengurus koperasi uang tersebut dipinjamkan kembali pada para anggotanya yang membutuhkan, termasuk pada masyarakat umum yang membutuhkan jika memungkinkan. Perusahaan pegadaian, lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan dan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman. Sementara ini, usaha pegadaian masih dilakukan
Pembayaran oleh nasabah diatur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jadi dalam hal ini perusahaan yang lebih banyak bergerak dalam bidang pembiayaan barang-barang kebutuhan. Lalu ada perusahaan asuransi, perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Setiap nasabah menggunakan polis asuransi akan menanggung kerugian dengan menggantikannya apabila nasabahnya terkena musibah atau terkena risiko seperti yang telah diperjanjikan. Artinya, usaha asuransi merupakan kegiatan menanggung risiko yang dikaitkan dengan keuangan antara polis yang harus dibayar dan klien yang diterimanya. Besarnya polis akan mempengaruhi klien yang akan diterima. Merupakan perusahaan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah. Perusahaan lain akan dapat mengelola penjualan kredit perusahaan yang membuka usaha ini memang relatif baru di Indonesia. Perusahaan ini kegiatan utamanya adalah membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan atau pengelolaan utangnya. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini merupakan yang telah disepakati bersama atau keuntungan dari harga jual dengan hasil penagihan yang dilakukannya. Ada juga perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi. Perusahaan jenis ini relatif baru di Indonesia. Usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bentuk kredit tanpa jaminan yang tidak ditangani oleh lembaga keuangan lainnya. Selama ini kredit dengan jaminan sangat menyulitkan, memberatkan dan menghambat nasabah untuk memperoleh modal. Walaupun dewasa ini pihak perbankan telah memperhitungkan persyaratan untuk kredit. Sekian dari penjelasan kami. Dipersilakan untuk yang bertanya. Apa yang jadi juga dong? Tadi kan ada yang namanya pasar modal. Nah, pasar modal itu sebuah tempat atau apa gitu, atau semacam kayak pasar modelis gitu kan, tempat ya pasar modelis. Ini pasar modal ini sebuah tempat atau bukan gitu. Tadi juga ada pasar uang. Iya, pasar uang ya. Nah itu gimana? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Sama-sama. Ya, pasar uang ada lain. Oh, duit.
aku ganti yang kerjaan itu investasi satu leasing apa? Iya leasing bukan investasi satu leasing. Apa itu leasing gitu kan? Tawuran kau. Kelompok yang lain mana? Kelompok yang lain? Mancing online. Kelompok kaya. 1, 2, 3, 4. Kelompok. 1, 2, 3, 4. Nah, itu baru tadi. Ini berapa? 4. Kelompok 3. 3 apa pertanyaannya? Tadi apa leasing? Dia seperti apa maksudnya? Pengertian leasing. Si Ali mah gawe kaki ya. Lalu yang lainnya? Baru 3 ya, yang pertanyaannya. 2 lagi. 2 kelompok lagi. Ber, kenapa ber? Mana tahu uang? Dua pertanyaan lagi, 2 kelompok lagi. Apa itu pasar uang? Ben. Terus? Satu lagi. Kelompok berapa? Kelompok Kelompok 2, tuh mana? Ini berapa? kelompok dua. Nah, yang bertanya. Dia mau nanya apa? Kalau bingung berarti tadi nggak perhatikan. Kelompok 2. Pertanyaan juga Pak. Ya. Pertanyaannya gimana? Apa itu? Lembaga keuangan, Pak. Oke. Mau pertanyaan mana dulu yang mau jawabnya? Ya. Nah, Cuma yang tadi pertanyaannya. ya. Yang pertanyaannya. Sudah. Yang masalah. Ini sebuah tempat yang Haryanto. Keempat, seperti pertemuan untuk melakukan transaksi antara pencari dana dengan penanam modal. Namanya pasar modal. Iya, pasar modal. Tempatnya di mana? Bisa di mana?
Kalau pagi ya, Bu. Leasing itu perusahaan sewa guna, sewa guna. Ya perusahaan sewa guna. Leasing. Coba perusahaan pada Perusahaan apa? jawabannya yang pembeli dapat singkat banget. Jawabannya itu, jawabannya. Iya. Terus yang ketiga, Iya. Ini ada kata-katanya. Contoh perusahaan ajak piutang. Nah, di sini tuh kita tuh menulis contohnya. Jadi pengertiannya ya, jadi tuh perusahaan ajak piutang tuh perusahaan yang usahanya mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit yang bermasalah perusahaan lain atau dapat pula mengelola penjualan kredit perusahaan yang membutuhkannya. Tapi nggak ada contohnya. Nggak tahu. terus lanjut. Pasar uang, pertanyaan dari Bella ya. Kenapa? Kan ada itu pasar uang. Pasar uang itu sama seperti halnya pasar modal, yaitu pasar tempat pengelolaan dana dan investasi dana. Hanya bedanya modal yang ditawarkan di pasar uang adalah berjangka waktu pendek dan di pasar modal berjangka waktu panjang. Jelas. Terus pertanyaan satu lagi. Melakukan pembelian. Pertanyaan dari Widya. Apa itu lembaga keuangan bank? Yaitu semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan beras berharga dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Dan Boleh menjawab semua ya? Ya. Yang berubah dengan jawabannya. Oke ya. Pertanyaan pertama tadi apa? Pasar modal itu apa tempat atau bukan? Pasar modal. Pasar modal ya, pasar uang ya, itu sebuah tempat transaksi ya, itu namanya disebut bursa efek ya, ada di Jakarta Pusat ya. Kalau kalian sering nonton berita ya, pasti sering lihat yang namanya bursa efek. Jadi suatu ruangan ya, suatu aula yang sangat besar, dimana itu berjejer komputer banyak ya. Di sini itu ada layar komputer yang sangat besar. Itu akan dipantau ya, mulai dari kurs mata uang asing kita ya, kurs mata uang kita terhadap mata uang asing, terus juga perdagangan saham. Tapi di sini tidak secara manual, artinya perdagangan tidak secara manual, semuanya menggunakan elektronik ya, artinya semuanya menggunakan komputer, jadi via internet, semua orangnya aja yang sibuk ya. Gitu. Kalau kalian sering berita, pasti sering melihat bursa efek Jakarta. Itu pasar modal dan pasar uang. Gitu. Terus pertanyaan yang kedua apa? Pengertian Leasing. Oke, leasing itu kita juga banyak ya. Perusahaan leasing ya. Biasanya pernah saya pengalaman ya. Sudah dua kali saya meleasingkan BPKB mobil ya. Jadi BPKB mobil saya dijadikan sebagai jaminan ketika saya punya uang dari bank. Jadi ditaruh di apa namanya, di perusahaan itu ya. Kalau jadi perusahaannya banyak ya, tapi apa namanya, sistemnya menggunakan leasing ya seperti itu. Nanti kita misalnya pinjamnya itu misalnya 40 juta, uang 40 juta dengan jaminan BPKB mobil.
nanti dari perusahaan leasing tersebut akan ada tim surveinya dicek. Ya, di BPKB itu nomor mesinnya sama enggak dengan nomor mesin yang ada di mobil, terus kondisi mobilnya seperti apa ya. Dan yang pasti nanti uang yang dikeluarkan itu lebih kecil dari perkiraan harga jaminannya, ini harga mobilnya. Ya. Kalau misalnya harga mobilnya sekitar 300-an ya, jadi si perusahaan sini bisa mengeluarkan uang pinjamannya sampai 200 jutaan. Tapi itu leasing ya. Istilahnya kita pinjam uang tapi dengan uangnya BPKB, bank yang atau juga tanah juga bisa. Dan biasanya kalau perusahaan leasing itu biasanya kendaraan biasanya roda 2 ataupun roda 4. Jarang yang menggunakan tanah, jarang ya, jarang menggunakan BPKB kendaraan bermotor. Kecuali kalau bank bisa sertifikat tanah. Kalau ini biasanya menggunakannya ke barang-barang yang cepat jualnya. Seperti itu leasing ya, banyak kita juga ya. Contohnya di itu yang pinggir gereja di Megla tuh ya. Di Megla kan ada gereja di sini. Megla ya. Di sini kan ada kan? Itu contoh leasing itu di situ. Yang kita banyak orang tuh. Orang orangnya. Nah itu contoh leasing. Contohnya. Namanya yang jaminan biasanya BPKB. Nah itu leasing ya. Pegadaian hampir sama ya, cuma perbedaan itu kalau pegadaian dia bisa menerima selain dari BPKB kendaraan bermotor. Kalau pegadaian biasanya langsung barangnya yang ditaruh, bukan suratnya. Kalau pegadaian biasanya, jadi lebih ketat lagi. Kalau yang leasing cuma BPKB saja disurvei sama enggak barangnya ada di rumah, mesinnya sama enggak. Kalau pegadaian biasanya langsung ditaruh barangnya begitu. Dan biasanya kalau pegadaian kebanyakan ya, dari itu kebanyakan seperti perhiasan yang sebagai jaminannya biasanya kalau pegadaian itu karena barang kecil tapi lebih berharga seperti apa itu pegadaian. Ini perbedaannya situ aja. Pegadaian itu barangnya langsung disimpan ditaruh. Kalau leasing hanya surat bukti atau surat tanda pemilikan saja. Terus pertanyaan yang apa? Contoh perusahaan ada piutang yang bagaimana? Oke, perusahaan ada piutang ya. Ini termasuk masih baru ya di negara kita ya, masih baru. Jadi ini sebuah perusahaan artinya yang saya di dalam lanjut lagi nanti ya, tapi pokoknya lagi nanti ya, ada 2 jam. Besok Pak. Besok ada ya? Oke.